Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Ya, selamat pagi Smart Listeners dimanapun Anda berada, dan juga selamat pagi sahabat Sonora Network yang hari ini tentunya ingin terus mendapatkan motivasi dari seorang founder and master teacher of Theocentric Motivation, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, Leadership Coach, and Corporate Culture Consultant dari Capstone Consulting, the Culture Consulting Firm. Ada Pak Eloy Zaluhu. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daril, dan selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh dunia. Dan doa kita selalu dan selamanya, sahabat semuanya baik, sehat, Amin. Dan kesuksesan terus-menerus 10 kali lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Itu kalau Theocentric Motivator kayak gitu ya. Harus Kan bersyukur dulu sama Yang Maha Kuasa. Dan terus berdoa. Oke. Hari ini kita membahas sebuah tema, critical thinking to improve problem solving. Jadi berpikir secara kritis dan strategis untuk meningkatkan problem solving. Nah, hari ini kita nggak hanya berdua Pak Elo ya. Betul. Kita didampingi sama seorang certified theocentric motivator juga. Betul. Ada Bapak Cevi MA CTM. Selamat pagi Pak Cevi. Selamat pagi Pak Daril. Mas Daril. Mas Daril. Mas aja, kelihatan lebih muda saya dipanggil Mas Daril. Mas aja. Iya, Mas aja. Walaupun sudah pantas disebut bapak kan karena anak juga sudah SMA ya. Kata siapa? SMP SMA Iya sih. bener SMA. SMA ya, sama. Mau SMP ya anak ya Pak Cevi ya. Saya mau SMP. Tapi Bapak kelihatan muda sekali Pak ya. Ya ini karena saya rajin ibadah Pak. Imbas dari Theocentric Motivator ya. Benar. Oke, jangan ngomongin umur ya, saya malu ya. Iya. Nah, hari ini kita bahas mengenai berpikir secara kritis dan strategis untuk meningkatkan problem solving. Jadi buat Anda yang mungkin butuh satu pedoman gimana sih berpikir secara kritis itu, dan gimana sih strateginya agar problem solving itu ya bisa ketemu gitu ya. Jadi nggak hanya melulu sebagai sebuah masalah, tapi nggak ada solvingnya kayak gimana. Betul. Nah, hari ini kita bahas terlebih dahulu, dan kita mengundang Anda untuk berinteraksi di 0812 11 12 959. Ini kan orang-orang biasanya mendefinisikan ulang berpikir kritis adalah berpikir yang analitis ya Pak Eloy. Betul. Berpikir secara mendalam, nanya ulang, menyelidiki, dan nggak baper. Benar. Oke, dan cara berpikir yang terstruktur, contohnya misalnya logic tree, ada 3 pilihan. Nah, ini mungkin jatahnya Pak Eloy ini. Sebelum kita bahas lebih detail tentang hal ini Pak Eloy, kenapa kok kita harus fokus untuk bahas critical thinking to improve problem solving pagi ini? Baik, Smart Listeners dan sahabat Sonora, ini saya mengajak seorang CTM, Certified Theocentric Motivator. Jadi Mas Daril, kan kalau mau cari di Google tuh, Theocentric Motivator, maka sampai tanggal 29 Maret 2018 itu hanya satu di dunia dan satu-satunya di dunia. Namanya Eloy Zaluhu. Itu bukan untuk sombong-sombongan, tapi karena memang Sang Pencipta menitipkan pembelajaran ini melalui saya. Yang 13 tahun yang lalu saya merasa memang saya punya panggilan khusus untuk mengintegrasikan antara theocentric dengan motivation. Theos itu artinya Tuhan, centric itu artinya pusat, motivation itu artinya manusia bekerja keras. Nah, karena motivator ada 2 Mas Daril, di luar sana juga ada anthropocentric motivator. Itu adalah pembelajaran, seminar-seminar dan buku-buku yang selalu berpusat pada dirinya sendiri. Jadi aku berhasil karena aku melakukan ini, melakukan itu. Jadi kemampuan manusianya. Sementara theocentric mengatakan betul manusia harus bekerja keras, harus berpikir cerdas, tetapi harus dimulai dari yang paling utama, yaitu apa? Apapun agama keyakinannya, Tuhan Sang Pencipta, Allah itu menjadi satu-satunya dan sebagai pusat dari semua aspek kehidupan kita. Nah, maka 29 Maret yang lalu itu kami memberikan sertifikasi kepada 10 orang
kepada teman-teman di seluruh Indonesia ini. Nah, kebetulan kalau Pak Cevi yang bersama saya hari ini itu base-nya di Bandung. Jadi jauh-jauh nih pagi ini bersama dengan kita. Nah, tahun depan di bulan April tahun 2019 kami juga akan kembali memberikan sertifikasi kepada maksimal 25 orang dari seluruh Indonesia untuk bergabung menjadi pembicara, menjadi trainer yang mengajarkan materi materi Theocentric Motivation itu di berbagai belahan dunia bahkan Asia. Nah, salah satunya adalah kita membahas hari ini mengenai problem solving ya. Tetapi dimulai daripada critical thinking. Smart listeners dan sahabat Sonora, kenapa ini penting? Karena setelah membantu hampir 200 perusahaan selama 13 tahun terakhir, kami bertemu dengan supervisors, kami ketemu dengan managers yang ternyata tidak terbiasa di dalam berpikir secara kritis, berpikir secara strategis, apalagi sampai pada problem solving, apalagi sampai nanti decision making. Padahal di tengah persaingan yang semakin menggila, di tengah ekonomi yang semakin menantang, salah satu kunci keberhasilan perusahaan adalah speed. Harus cepat di dalam mengambil keputusan, harus cepat di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Itu tidak mungkin terjadi kalau dia tidak tahu bagaimana cara melakukan problem solving tersebut, dan itu dimulai dari critical thinking. Nah, hari ini dan di minggu-minggu yang akan datang kita akan membahas ini bersama dengan sahabat saya, rekan saya Pak Cevi. Ini adalah seorang MA Master MA itu Master of Arts ya. Dan sekarang sedang mengerjakan juga menyelesaikan studi lanjutannya di ITB, dan juga seorang CTM Certified Theocentric Motivator. Nah, itu kira-kira, dan juga pengalaman kerja di berbagai perusahaan. Tetapi kali ini kita fokus pada critical thinking dan improve problem solving. Nah, sebenarnya Mas Daryl ini bukan hanya untuk profesional. Ini juga kita akan bahas ya Pak Cevi ya, di Young Leaders Camp yang kita akan yang dilakukan tanggal 3 sampai 7 Juli 2018. Pak Cevi dan saya akan mengisi di sana juga ya. Ya, betul sekali Pak Eloy. Jadi saya akan hadir di sana. Jadi saya tentunya akan mengequip Pak seluruh peserta, khususnya the Young Leaders ini, dan menambahkan, karena sekarang itu di Jepang itu sejak tahun 2007 itu terjadi perubahan kurikulum. Before 2007 biasanya pemerintah mengutamakan memorize skill, menghafal ya. Jadi orang itu yang paling penting menghafal. Nah, setelah tahun 2007 itu agendanya berubah Pak. Anak-anak itu harus memiliki yang namanya problem solving skill, dan ini diprakarsai oleh yang namanya Pak Watanabe. Dalam bukunya adalah Problem Solving 101, dan itu sudah dipakai di seluruh negara Pak. Jadi saya percaya Pak bahwa anak-anak Indonesia itu membutuhkan skill ini Pak. Makanya tema ini akan kami masukkan di Young Leaders Camp itu ya, betul sekali ya. Seperti itu Mas Daryl. Ya, saya kalau bicara masalah anak-anak Indonesia itu yang notabene mereka tuh cerdas luar biasa itu, masa harus kalah dengan anak di Jepang ya? Nggak boleh dong. Harus jadi juara dong, minimal di negeri sendiri, agar bisa go internasional juga nantinya. Oke, sebentar sebelum kita bahas lebih jauh nih tentang benefit critical thinking. Mungkin boleh diceritakan tadi apa MA ya, MA, CTM, MA tadi apa Pak? Master of Arts. Master of Arts itu apa maksudnya? Jadi saya mendapat gelar ini di STTB Pak, jadi khususnya di bidang leadership Pak. Jadi saya menekuni memang di bidang leadership, dan juga pernah menangani beberapa juga perusahaan Pak. Juga pernah mengajar di salah satu universitas di kota Bandung, dan juga pernah bekerja di perusahaan jasa, juga di perusahaan manufacture Pak. Tapi karena mereka tidak sponsor, nama-namanya tidak disebutkan. Ya, besok harus bayar kan kita menyebutin ini. Kita break dulu ya. Silakan. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya, termasuk bagi Anda smart listeners yang masih awam dengan istilah critical thinking. Kita akan coba kasih gambaran singkatnya apa sih benefit dari critical thinking ini. Pasti ada manfaatnya, yang paling tidak ini bisa Anda aplikasikan ke dalam dunia kerja Anda atau profesi Anda. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Oke, terima kasih Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network dimanapun berada. Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Dan hari ini kita membahas tidak hanya berdua Pak Eloy ya. Kita bersama dengan seorang Certified Theocentric Motivator, ada Pak Cevi MA CTM. Nah, tema hari ini adalah Critical Thinking to Improve Problem Solving. Jadi berpikir secara kritis dan strategis untuk meningkatkan problem solving. Ini definisinya dari problem solving itu seperti apa Pak Eloy? Kalau problem solving tentu saja problem itu kan masalah, solving itu kan solusi. Jadi kemampuan mencari solusi terhadap sebuah masalah. Dan kita ini kan setiap hari bisa berhadapan dengan masalah. Contoh, kita mau tidak harus namanya masalah lah, tapi kan pilihan-pilihan tuh ada. Misalnya pagi hari aja waktu alarm bunyi mau matiin tidur lagi atau mau 5 menit, itu adalah pilihan-pilihan yang kita ambil. Tapi nanti waktu kita memilih mau pakai baju warna apa, waktu sampai di kantor mau meeting atau tidak, waktu masuk di dalam kantor setelah kita meeting bagaimana problem ini diselesaikan, itu penting sekali. Dan sebagai seorang supervisors, managers yang dipercayakan begitu banyak tugas dan pekerjaan, itu tentu menjadi skill yang harus dimiliki. Nah, sekarang kita berbicara mengenai critical thinking. Sebelum nanti rekan saya Pak Cevi akan menjelaskan mengenai kenapa ini penting sekali ya. Jadi Smart Listeners dan sahabat Sonora, ini sebetulnya kita belajar dari Michael Khaled ya. Beliau itu seorang konsultan yang sangat terkenal dalam bidang critical thinking dan problem solving ini. Ditulis dalam bukunya Think Smarter. Jadi waktu ditanya kepada banyak orang, sebetulnya critical thinking itu apa sih? Maka itu sama dengan mereka mengatakan berpikir secara analitis, berpikir secara mendalam, bertanya ulang, menyelidiki. Dan waktu bertanya dan berpikir tidak menggunakan perasaan saja, nggak baper, tetapi ya namanya juga berpikir menggunakan logika. Cara berpikir harus terstruktur ya, dan sebagainya ya, berbicara mengenai details, outside of the box, scientific, dan ada prosedur-prosedurnya. Nah, jadi critical thinking itu bisa berbicara mengenai thinking smarter, dan banyak juga yang menggunakan istilah strategic thinking. Nah, apa itu? Ini adalah berpikir manual sebetulnya ya, dengan tujuan yang sangat jelas dan betul-betul sadar bahwa di dalam berpikir kita itu ada beberapa tahapan, ada beberapa elemen penting. Misalnya adalah kata fakta. Jadi sebetulnya apa yang sedang kita bicarakan ini, solusi atau ide-ide yang sedang kita keluarkan, itu adalah fakta, observasi, atau pengalaman. Jadi Smart Listeners dan sahabat Sonora, dengan kita mengerti perbedaan antara fakta, observasi, dan pengalaman saja, itu sudah menolong kita terampil di dalam melakukan problem solving. Dan itu nanti yang juga kita akan bahas secara lebih detail. Dan bahkan nanti waktu berbicara mengenai decision making, ini pasti akan lebih banyak lagi pembelajaran-pembelajarannya. Itulah sebab hal-hal ini kita tadi saya sudah sampaikan akan dibahas dalam Young Leaders Camp, dan akan dibahas juga dalam public training kita pada bulan Agustus atau September yang akan datang, yaitu Leadership Camp for Supervisors and Managers. Nah, sekarang mungkin Pak Cevi bisa menjelaskan benefit kenapa sih supervisors, managers, bahkan anak-anak remaja usia 12-18 tahun pun harus belajar mengenai critical thinking ini. Silakan Pak Cevi. Oke, terima kasih Pak Eloy. Ya. Nah, jadi critical thinking ini kenapa kita perlu? Karena sang pembuat, yaitu Mr. Michael ini pernah, karena dia adalah seorang senior director di salah satu rapatnya, karena dia sudah terlalu sering, dia sadar Pak bahwa selama ini yang dia pakai itu adalah intuisi Pak. Artinya waktu dia memimpin rapat, waktu dia memecahkan masalah, yang dipakai itu adalah habit yang sudah biasa, bukan benar-benar diam dan benar-benar tahu mengerti akarnya. Nah, karena itu penting sekali belajar critical thinking ini kan, untuk mengerti akar daripada masalahnya. Akarnya Pak. Contoh masalah-masalah yang tanpa solusi Pak. Nah, ini banyak sekali Pak. Kadang-kadang kita bahas masalah dan kita belum menemukan solusi yang tepat. Hanya jalan begitu saja, atau bahasanya biasanya suka lupa Pak. Ingat aja nanti kalau inget gitu. Bahasa di tempat saya bilang saka ingetnya gitu. Kalau inget baru dibahas lagi. Sundana. Sundana ya. Cenah gitu ya. Ada juga Pak untuk masalah-masalah hasil yang tanpa penjelasan Pak. Masalah hasil tanpa penjelasan. Jadi ada masalah-masalah ini hasilnya gini tapi tanpa penjelasan. Juga ada juga tujuan tanpa jalur yang jelas.
Nah, kenapa mengapa ini menjadi akar masalah yang berat? Karena mereka tidak pernah berpikir kepada akarnya begitu. Lalu ini penting sekali critical thinking untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat, sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas. Finalisasinya di keputusan yang berkualitas. Lalu kalau kita belajar critical thinking, kita itu akan mendapat kekayaan dalam hal penjelasan dan solusi, Pak. Lalu terhindar dari kesalahan-kesalahan, juga memiliki strategis berpikir, dan tentunya ini menghindari kegagalan yang berulang. Nah, pada intinya adalah bisa dibilang strategik, Pak. Ini strategik berpikir yang kadang-kadang orang sudah lupa karena kebiasaan, Pak, atau merasa tahu padahal belum tentu. Kalau merujuk dari kebiasaan Pak Eloy, ini kan berarti kan sepertinya sudah terpola dan tersistem gitu ya, ketimbang kita menggunakan proses manual hingga menelisik ke akarnya. Seperti itu maksudnya. Jadi begini, Pak, critical thinking itu adalah proses berpikir. Nah, kadang-kadang manusia itu lupa bahwa proses berpikir ini juga perlu, istilah saya ditajamkan, Pak, diasah. Karena habit, biasanya ada istilahnya, Pak, old dogs. Old dogs itu adalah untuk profesional-profesional yang sudah kelamaan memiliki banyak pengalaman. Padahal pengalaman itu belum tentu fakta, Pak. Bapak harus melihat, Pak, perbedaan. Makanya setiap statement itu bisa dikategorikan antara fakta, observasi, atau ini adalah experience, pengalaman begitu. Salah satu contohnya, Pak. Nah, jadi perlu banget, Pak, perlu sekali orang itu mulai belajar critical thinking yang dilatih, Pak. Bukan hanya awalnya saja. Biasanya kan pada awalnya orang sangat kritis sekali. Tapi setelah lama-kelamaan menjadi biasa, Pak. Otomatis. Sudah terpola berarti ya. Makanya Pak Eloy bilang tadi, critical thinking itu adalah manual thinking. Purposeful, Pak. Di dalamnya ada elemennya. Juga sangat aware dengan proses berpikirnya itu, Pak. Karena dalam proses berpikir itu banyak elemen, Pak, yang harus diperhatikan. Ini jadi satu hal yang perlu dibahas secara serius dan mendalam gitu ya. Karena kan tadi kan dikatakan kalau sudah lama punya pengalaman itu biasanya sudah terpola, sepertinya sudah tersistem gitu loh. Oh, masalahnya ini solusinya kayak gini gitu, tanpa harus melihat ke akarnya lagi. Padahal tadi Pak CP mengatakan kalau punya critical thinking itu benefitnya satu di antaranya mengerti akar masalah, dan hasil observasi yang tanpa penjelasan itu bisa terminimalisir. Betul sekali, Pak. Oke. Jadi siapa sih kira-kira yang harus paham banget tentang critical thinking ini, Pak Eloy? Kalau siapanya, semua orang juga butuh. Tapi khususnya mereka-mereka yang memang harus sering-sering mengambil keputusan. Karena ya tadi kan jangan sampai keputusannya salah. Kebayang tuh kalau seorang manajer cabang misalnya ternyata operation atau juga ngurusin sales, ternyata KPI-nya merah gitu kan. Nah, ini kan mesti diimprove, mesti diperbaiki. Tapi apanya yang mau diimprove kalau ternyata akar masalahnya pun GJ gitu ya, Pak Cepi? Ya, nggak jelas ya. GJ, betul. Nggak jelas. Jadi nantinya kita akan melihat framework. Ada frameworknya namanya CAD. Jadi smart listeners, sahabat sonora sekarang mungkin baru membayang-bayangkan, sih gimana sih ini gitu ya. Sabar, karena nanti akan berbicara mulai dari clarity, lalu berbicara mengenai assumption, lalu berbicara mengenai decision, baru bisa muncul tuh. Ya, jadi itu yang tadi kita sampaikan. Kalau mau disimpulkan lagi dari Pak Cevi tadi, benefitnya adalah akar masalah kita akan ngerti. Akar masalahnya, karena kalau masalahnya aja salah, problem identification-nya salah, ya correction action-nya pasti salah, pasti Pak. Salah. Jadi benar ya, Pak ya. Betul. Strategic thinking atau critical thinking menolong kita untuk menemukan problem identification-nya itu sampai di akar-akarnya, dan ternyata itu ada tools-nya. Gitu ya, Pak Cevi ya. Betul sekali, Pak. Jadi critical thinking ini sangat baik digunakan untuk mengerti situasi yang unclear, Pak. Daripada harus bertahan dengan asumsi yang ada, tapi bisa ditelaah dengan critical thinking ya. Betul. Yang kedua adalah improve something.
Kalau kita mau improve something, kita membuat hal yang baru. Istilah sekarang blue ocean, Pak. Keluar dari red ocean. Nah, ini perlu sekali critical thinking, Pak. Atau ketika kita juga menghadapi tantangan masa depan, Pak. Juga bisa dipakai untuk daily activity, Pak. Oh, bahkan sampai daily activity bisa menggunakan ini. Itu luar biasa sekali. Oke, baik. Kita break dulu nih. Masih kita bikin penasaran sebenarnya sama sahabat Sonora ya. Ini apa sih sebetulnya? Bagaimana implementasinya? Tapi nanti kita singgung tentang the framework and tools-nya antara automatic thinking versus critical thinking. Seperti apa tadi singkatnya tentang CAD? Kita singgung di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada. Kita masih membahas mengenai critical thinking to improve problem solving bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan juga ada tamu ngobrol kita pada hari ini yaitu Bapak Cevi MACTM, Certified Theocentric Motivator. Oke Pak Eloy, kita langsung saja Pak Eloy. Ini poin penting tentang framework and tools automatic versus critical thinking. Apa yang mau disampaikan? Baik, Smart Listeners dan sahabat Sonora. Jadi tadi kan kita sudah berbicara mengenai what is critical thinking. Definisinya sudah. Kenapa ini penting? Kita juga sudah bahas. Lalu kapan digunakannya? Tadi juga sudah dibicarakan mengenai ketika ada hal-hal yang tidak jelas, waktu kita improve apa saja, waktu kita merencanakan masa depan, ya. Itu semuanya membutuhkan critical thinking. Bahkan ketika masuk dalam meeting pun itu membutuhkan critical thinking supaya akhirnya kita bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Nah, sekarang kita berbicara mengenai tools atau frameworknya. Mohon izin, mohon maaf tadi saya ada salah. Tadi saya mengatakan CAD, harusnya CCD, yaitu clarity, conclusion, dan decision. Saya ulang ya Smart Listeners dan sahabat Sonora. Ada clarity, ada conclusion, dan ada decision. Ini adalah 3 tahapan di dalam kita belajar menjadi supervisors, managers, bahkan teenagers, apalagi sebagai seorang leaders, pemimpin, directors, menjadi lebih hebat di dalam critical thinking. Nah, critical thinking tadi berbicara yang pertama clarity. Nah, itu di dalamnya juga ada 7 hal tuh yang mesti dibahas. Tapi secara cepat saja karena biasanya detailnya kita disampaikan di training-training Mas Daryl. Nah, silakan Pak Cevi bisa membantu mengarahkan, memberikan penjelasan dari clarity tersebut. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih Pak Eloy. Ya, jadi yang pertama adalah toolsnya empty your bucket. Jadi yang kita harus tahu pertama adalah kadang-kadang there is no room for creativity, Pak. Karena bucket kita atau gelas kita itu terlalu penuh. Perlu dikosongkan, Pak. Nah, cara ngosonginnya gimana? Diam. Salah satunya dengan diam ya. Lalu listen carefully, Pak. Jadi karena kita ini sudah terlalu rush, Pak, hidup kita ini terlalu cepat. Kadang-kadang dalam meeting, dalam target, dalam hal-hal membuat semua KPI kita. Kadang-kadang kita itu nggak dapat kreativitinya karena kita sudah penuh, Pak, itu bucket. Makanya perlu 2 hal tadi. Sebetulnya yang pertama belajar diam, tulis, lalu belajar dengar. Nah, yang kedua adalah inspection. Nah, inspection ini saya bisa artikan adalah kita harus concern to detail, Pak. Concern to detail. Jadi bahasa kalau dibilang sama kita itu apa-apa itu harus detail. Harus terukur, Pak. Nggak ada yang namanya contoh. Ini yang disebut baik itu apa? Ini bagus Pak barangnya. Bagus itu apa gitu. Kita ini mau nanti mau meningkatkan penjualan. Meningkatkan itu seberapa besar? Dan bagaimana caranya? Nah, inspection itu semua sampai ke detail-detailnya, Pak. Makanya ada beberapa barang merek bagus banget. Itu karena apa? Dia itu attention to detail. Jadi bukan hanya target 1 bulan dapat berapa, Pak. Enggak. 1 bulan dapat segini. Lalu gimana cara dapat per minggunya, lalu gimana dapat cara per harinya, gimana dapat cara per jamnya, dan apa yang dilakukan per menitnya, Pak. Wah, harus spesifik dan detail ya. Makanya kita bilang inspection. Baik. Berikutnya adalah bagaimana kita menanyakan, Pak. Jadi why itu ya. Jadi istilah kita sih why, Pak. Jadi kalau perlu tanyanya sampai 3-4 kali. Contoh misalnya seseorang itu terlambat. Pak, kenapa terlambat, Pak? Oh iya, jalanan macet. Oh, kalau jalanan macet, Bapak kan masih bisa lebih pagi. Oh ya Pak, karena saya tidurnya malam.
Oh Bapak tidurnya malam, kenapa tidurnya malam Pak? Nggak bisa lebih pagian? Oh karena saya mengerjakan pekerjaan rumah, menyetrika pakaian. Oh kenapa Pak Bapak menyetrika pakaian? Apakah Bapak tidak ada istri atau pegawai? Oh karena saya sudah bercerai Pak. Nah jadi inti masalahnya bercerai Pak. Nah itu akarnya. Untuk mencapai akarnya kita harus punya habit yang namanya why. Asking why always until the root case-nya Pak. Sampai ke akarnya ya. Jadi, baik. Nggak usah ditanya kenapa bercerai Pak, karena itu banyak sekali. Kan namanya hidup pokoknya ini kan. Intinya tuh udah nggak punya pasangan lagi, sehingga tadi kalau dirunut dia harus mengerjakan pekerjaan sendiri sampai tengah malam, tidurnya pun larut malam, berangkat pagi telat gitu. Itu baru yang ke-3 tuh masih masih banyak banget. Yang keempat secara cepat Pak. Silakan. Ini kita harus priority setting Pak. Kadang-kadang apakah ini need atau wants Pak? Karena kebalik Pak. Apakah ini kebutuhan atau keinginan? Ini cuman keinginan. Makanya yang paling penting adalah ini penting Pak. Jadi jangan lagi tanya ini kebutuhan, ini keinginan. Biasakan bahwa ini adalah penting. Kadang-kadang kejebak Pak. Yang kebutuhan jadi kepentingan atau yang keinginan jadi kepentingan. Jadi di dalam pembahasan juga harus hati-hati. Karena banyak agenda di belakangnya Pak. Politik Pak. Yang kelima Yang kelima adalah anticipatory thinking. Ini bahasa kuncinya what next Pak. Jadi kalau Bapak ada apa-apa Bapak tanya what next? What next? What next Pak? Jadi ketika ada pekerjaan baru, ada proyek baru, what next gitu. Nah ini kalau dibiasakan Pak, ini kita akan selalu think ahead. Jadi jangan selalu kalau kita bicara, kalau kita memutuskan sesuatu udah selesai di situ Pak. Tapi ini what next? Follow up-nya gimana? Nantinya gimana gitu. Kalau ternyata gagal plan B, plan C-nya apa? What's next itu bagus sekali smart listeners dan sahabat Sonora. Bahkan di dalam meeting-meeting kami dan di dalam kita menjalankan proyek-proyek di kantor pun, karena beberapa minggu yang lalu saya meminta Pak Cevi juga untuk mengisi 2 jam di mid-year review tim kami, dan dari sana kita mulai belajar untuk sama-sama kalau ada meeting, ada checklist, ada project, selalu bertanya mengenai anticipatory thinking ini, antisipasi itu loh. Jadi what's next? Kira-kira apa lagi yang akan terjadi? Nextnya apa lagi? Nah itu betul tadi. Itu membuat kita menjadi one step ahead. Yang berikutnya, silakan. Yang berikutnya adalah tree diagram atau diagram pohon. Diagram tree ini perlu sekali untuk memecahkan ketika kita tidak tahu kapan harus mulai Pak. Atau ketika brainstorming, kadang-kadang udah kemana-mana tuh. Dengan membuat diagram tree itu jelas nih masalahnya apa. Ya. Atau ketika mau mengecilkan masalah Pak, atau ketika mau konsentrasi kemana tenaga harus dipusatkan. Ini salah satu teknik mapping Pak sebetulnya ya. Nah, lalu berikutnya adalah vision. Kadang-kadang orang sudah bahas, tapi visinya kemana sih? End of mind-nya nggak jelas. End of mind-nya nggak jelas. Betul. Kalau Pak Eloy bilang end of mind nggak jelas, banyak sekali juga Pak perusahaan udah bikin visi, tapi action company-nya itu nggak menuju visinya Pak. Kemana-mana Pak. Itu karena waktu bikin visinya di awal udah gitu lupa. Itu hati-hati Pak. Atau dibikin oleh top management tetapi tidak diturunkan cascade sampai ke level manager, level supervisors, apalagi level staff. Dan ini biasanya ya memang ini komitmen dari top management sih Mas Daryl. Baik. Tadi sudah sampai yang di vision ya. Vision udah beres. Udah jadi dari clarity udah selesai. 7 sampai vision clarity, berarti. Tapi conclusion dan decision belum. Itu penting sekali Mas Daryl. Baiklah. Kita akan coba bahas lagi nanti lebih detail di sesi yang terakhir. Tapi ada satu pertanyaan ini yang akan kami berikan. Boleh mau Pak Eloy atau Pak Cevi silakan, nanti kita saling bantu. Ini singkat saja. Ketika meeting memang suka banyak hal-hal ide yang liar yang berseliweran. Nah, bagaimana mengelompokkan ini menjadi sebuah utama atau hal yang diutamakan dan berharap menjadi sebuah solusi dari permasalahan kita? Bagus sekali. Sekarang atau nanti? Langsung sekarang? Sekarang? Boleh, masih cukup waktunya? Nanti silakan Pak Cevi menambahkan ya. Saya pikir begini smart listeners dan sahabat Sonora, kalau di dalam meeting ada orang-orang yang mau mengkontribusikan pendapatnya saja, itu sudah harus diapresiasi. Karena dari pengalaman kami menemani klien, ya hadir dalam meeting-meeting klien, itu ada juga orang-orang yang bahkan tidak mau memberikan kontribusi. Diam saja. Fisiknya ada di sana, tapi tidak memberikan kontribusi dan ide apa-apa. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalau ada
orang-orang memberikan kontribusi, tentu saja harus ada hubungannya dengan topik agenda yang sedang kita bahas. Itulah sebab kenapa meeting yang berhasil itu salah satunya end of mind-nya masih jelas agendanya apa dan ini mau kemana. Dan itu biasanya pimpinan meeting itulah yang mengarahkan semua pembicaraan ini supaya tidak lari kemana-mana. Kecuali memang meeting itu khusus untuk mengenai brainstorming. Kalau udah brainstorming, ya memang kita biarkan mau kemana aja boleh. Karena namanya juga mau mencari dari 10 ide yang ada, nanti kita saring menjadi 3, menjadi 5, menjadi 1 yang terbaik. Singkatnya seperti itu. Tapi silakan Pak Cevi, boleh singkat saja Pak Cevi. Oke ya, jadi mau saya tambahkan. Jadi yang paling penting sebetulnya adalah harus ada kesadaran bahwa yang difikirkan itu belum tentu yang terbaik, Pak. Iya. Oke. Makanya perlu sekali adanya orang luar. Yang makanya kita bukan mau menawarkan, tapi betul sekali perlu sekali ada orang luar yang bisa mengawasi jalannya meeting tersebut. Karena sorry to say ya, untuk beberapa kasus ada terlalu banyak dominan, Pak. Jadi leaders yang dominan dan mereka tidak sadar dan banyak ide-ide baru itu tidak keluar comes apa. Karena gaya style dari leaders tersebut, Pak. Oke, baik. Kita break dulu Pak Eloy. Silakan. Tinggal satu sesi terakhir dan kita masih punya beragam bahasan dari kami untuk Anda. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami. Tapi sayang sekali kita sudah sampai sesi terakhir ya Pak Eloy ya. Yes. Ini sesi yang menyedihkan sepertinya. Kita bisa lanjutkan di minggu-minggu berikutnya Mas. Oke, baiklah. Ini ada satu pertanyaan dulu yang saya coba sampilkan di sela-sela pembahasan kita. Banyak ya pertanyaan ini ya. Banyak ini, tapi kita pilihkan dulu nih karena kita harus tahu memilah juga mana yang relevan dengan tema kita atau tidak nih Pak Eloy ini. Ini dari Pak Idrus. Kalau Pak Idrus menanyakan begini, yang dimaksud diagram tree itu seperti apa ya? Saya agak kurang paham. Boleh sedikit penjelasannya? Ya diagram tree ini di kuliah juga ngambil S2 nih Pak. Jadi kita belajar nih ini statistik dan segala macam. Ini tree-nya salah persepsi mungkin. Tree ini berarti pohon yang kita maksudkan ya, bukan betul, 3 diagram ya, bukan tree 3 ya. Ya tapi memang ini ada teorinya sebetulnya secara khususnya. Tapi nggak tahu. Bisa dijelaskan secara dalam waktu 30 detik? Ya, intinya kita membuat kayak pecahan-pecahan, Pak. Jadi contohnya gini, pelajaran matematika saya buruk. Nah, lalu sebetulnya masalahnya di mana? Oh, kita bikin ternyata yang mana yang buruk, Pak? Apakah aljabarnya, apakah geometrinya, apakah perkaliannya? Oh, ternyata saya jeleknya di perkalian. Nah, perkaliannya perkalian yang mana? Perkalian yang itu bikin tree yang baru, Pak. Apakah kubus? Apakah perkalian di isi atau perkalian yang mana gitu. Nah, nanti kalau ditelah lagi ternyata saya lemahnya itu di perkalian yang kubus. Nah, dari situ ketahuan Pak root cause-nya, Pak. Nah, cabang-cabang itu seperti nanti berbentuk seperti ada seperti pohon gitu loh, jadi diagram tree itu ya. Baik, kita lanjut dulu deh. Baik. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora, kita sudah membahas tadi penjelasan dari CCD, clarity, conclusion, dan decision. Ya, jadi ada tadi empty your bucket, inspection, why, need, anticipatory thinking, diagram tree, dan vision. Kalau memang ini ternyata belum begitu jelas karena ini kan skill ya, ini biasanya workshop, jadi harus ada studi kasus di dalamnya dan sebagainya. Tetapi sekarang kita bicara secara cepat saja mengenai yang kedua, yang kedua namanya conclusion. Nah, conclusion itu silakan Pak Cevi secara cepat mungkin bisa menyampaikan kepada smart listeners. Jadi conclusion itu adalah gabungan, Pak. Gabungan dari fakta, observasi, experience, yang menghasilkan asumsi, dibungkus dengan belief. Dibungkus dengan belief. Oke. Contohnya gimana? Contohnya. Contohnya begini, Pak. Mungkin silakan Pak. Silakan. Contohnya kalau kita lihat apakah ini fakta atau observasi. Kita ngomongnya fakta atau observasi. Contohnya kamu membaca kalimat ini. Nah, menurut Mas Daryl itu fakta atau observasi, Pak? Kamu membaca kalimat ini. Observasi ya?
Anda lagi membaca, Anda lagi mendengar suara saya. Fakta. Fakta. Ya, itu fakta. Yang nomor 2 Pak, di bumi semua yang kamu lempar akan jatuh. Itu fakta. Itu observasi Pak. Oh, masuk kategori observasi. Kenapa Pak? Coba Bapak pikir critical thinking Pak. Coba Pak. Kalau balon kita lempar jatuh nggak Pak? Balonnya Oke. Nah, itulah namanya critical thinking Pak. Makanya statement di bumi semua yang kamu lempar akan jatuh itu bukan fakta Pak. Karena fakta itu tidak bisa didebat. Fakta itu kenyataan yang sesungguh-sungguhnya 100% Pak. Oke. Nah kebanyakan orang itu kebalik-balik Pak. Itu sangat bahaya. Membuat keputusan karena tidak clear. Contoh kecilnya tadi gitu ya, di bumi semua yang dilempar itu akan jatuh. Ternyata balon pun akan lebih naik ke atas gitu ya. Balon dilempar kan naik ke atas. Nah, tidak semuanya Pak. Nah, Baik. kecilnya, Pak. Ya, kemudian Sukses bisnis karena produk yang inovatif. Itu observasi atau fakta atau pengalaman? Itu observasi Pak. observasi. Tetapi apa artinya semua ini? Kalau di dalam workshop itu kan kita menyampaikan supaya orang tuh nggak gampang berasumsi dan membangun keputusan-keputusan atau membuat solusi terhadap suatu masalah berdasarkan observasi atau pengalaman semata, tetapi nggak ada hubungannya dengan fakta. Nah, contoh-contoh seperti itu. Okay. Ya, jadi itu sih yang paling penting di dalam conclusion itu ya, mengenai fakta, observasi dan pengalaman itu ya. Betul. Ya. Boleh ada contoh secara ringkas saja, Pak Cevi, misalnya dari fakta, observasi dan experience tadi. Satu lagi misalnya, di masa yang lalu supplier kita akan menghantar barang 3 hari. Di masa yang lalu, itu apa? Saya selalu lihat truk itu akan mengantar dalam 1 atau 2 hari. Nah, ini observasi. Bukan Pak. Ini experience Pak. Oh. Seakan-akan ini fakta. Tapi kita kan nggak lihat sepanjang tahun Pak. Oke. Nah, ini tolong didengar. Betul yang kata Pak Eloy bilang tadi ya. Ini sebenarnya skills ya Pak Eloy ya. Oh iya. Dan ini tidak bisa secara audio menjelaskan atau menangkap secara maksimal begitu ya. Iya. Betul. Dengan harus sebuah workshop. Iya. Nggak selalu Pak. Tadi kenapa harus diam dulu, empty your bucket? Iya, betul. Untuk sadar Pak, kalau statement-statement yang dikeluarkan oleh pimpinan atau oleh kita sendiri kadang-kadang suka kebalik-balik Pak. Apakah ini fakta, apakah ini observasi atau pengalaman pribadi? Karena berbeda Pak. Dan karena kita tidak hati-hati dan tidak terlatih di dalam critical thinking ini, Mas Daryl, akhirnya kita membuat solusi terhadap sebuah masalah di kantor. Dan ternyata nanti kita terkaget-kaget, kenapa sih nggak jalan ya? Iya. Ya, itu yang sedang kita sampaikan. Ini penting sekali untuk para supervisors, managers, apalagi level GM dan ke atasnya. Bahkan tadi sudah disampaikan untuk anak-anak usia remaja pun mereka sudah mulai belajar tentang ini. Nah, sekarang terakhir Mas Daryl, kita bicara mengenai decisions. Jadi tadi sudah bicara mengenai clarity, kita sudah berbicara mengenai conclusion. Sekarang yang terakhir secara cepat saja, decisions. Nah, decision itu di dalamnya Pak ada 4 tools. Yang pertama adalah who, need, and when. Ujung-ujungnya lagi siapa yang akan ngelakuin Pak. Lalu kita lihat apakah ini need, betul nggak kebutuhan kita, kepentingan kita Pak, bukan kebutuhan atau keinginan. Yang ketiga, kapan ngelaksanainnya Pak, waktunya. Lalu itu semua hasil itu dibungkus oleh kriteria batasan Pak. Karena setiap perusahaan ada batasan. Gak bisa seenaknya kita ngelakuin proposal segala macam. Aturannya ada. Ada kriteria Pak. Nah, lalu juga harus melihat risk di sana Pak. Nah, itulah yang waktu itulah setelah itu di-compile menjadi satu, itu baru kita membuat satu yang namanya decisions. Itu luar biasa Pak. Jadi di dalamnya itu ada kriteria perusahaan, di dalamnya ada resiko-resiko yang selalu ada Pak. Itu harus dihitung. Lalu kita tahu siapa yang akan ngerjakan. Dan ini benar-benar penting dan kapan selesainya Pak. Seperti itu. Luar biasa ya. Baik. Ini walaupun waktunya ngejar kita ini. Betul. Gini Mas Daryl, Smart Listeners dan Sobat Sonora, gini deh. Kita berikan 3 aplikasi aja yang bisa dikerjakan dalam minggu ini. Ya. Mulai dari baca email dan kirim email, baca dan cek
minimal 3 kali sebelum Anda kirimkan kepada siapapun, atau waktu Anda menuliskan WA gitu ya. Karena itu sendiri betul ya melatih critical thinking. Betul. Jadi selama ini kita terburu-buru ya, ngirim email ternyata typo, ngirim WA ternyata salah, ternyata apa yang kita mau sampaikan tidak sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Sehingga miskomunikasi terjadi. Jadi kalau mau ditanya, tolong dah ini praktisnya apa saja dah yang saya bisa kerjakan dalam minggu ini. Mulai dari baca email atau WA, mengirim WA, kirim email, baca 3 kali. Baru dikirimkan. Kira-kira apa lagi yang bisa menjadi praktisnya ini Pak Cevi? Praktisnya pada waktu meeting, Pak. Yes. Bukan hanya agenda, tapi cek apakah ini needs, apakah ini need itu, apakah ini penting atau tidak, Pak. Bukan hanya keinginan atau kebutuhan, Pak. Betul. Lalu ketiga, tanya why-nya apa. Why di belakang itu apa? Why-nya apa? Kalau kita udah nge-grab why-nya, esensinya daripada visi perusahaan atau bosnya atau pimpinan, itu jauh lebih efektif, Pak. Karena ada banyak meeting Mas Daryl ternyata cuma wasting time. Jadi silakan manajer-manajer, supervisors, staff, bahkan ketika diundang meeting atau Anda mengundang meeting, Anda tanya dong needs-nya apa dan why, kenapa kita harus meeting. Jadi end of mind-nya jelas. Lakukan 2 hal itu dan harusnya Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah mungkin kalau mau satu lagi, ya kira-kira apa Pak Cevi yang bisa diberikan satu, karena tadi saya janjikan 3 kan. Misalnya sedang buat solusi, asumsi yang dipakai, ya hindari asumsi-asumsi ya. Jadi mulai dari sekarang selalu tanyakan dak ya, waktu membuat satu kalimat itu tanyakan, ini fakta, asumsi, atau ini pengalaman. Gitu kira-kira ya. Lalu tambahan lagi satu lagi mungkin. Silakan. There is always ways, Pak. Selalu ada jalan, Pak. Itu penting sekali prinsip itu, Pak. Jangan pernah stuck, Pak. Karena kombinasinya itu tidak terbatas. Nih sekali lagi saya komentar. Kombinasinya itu tidak terbatas asal kita mau belajar critical thinking. Dan kombinasi itu sebetulnya advance-nya ada Mas Daryl. Berbicara nanti mengenai outside of the box, abductive thinking, impossible thinking. Itu kalau dalam training-training kita bisa membahasnya memang advance-nya itu ya. Ini tadi dasar-dasarnya, tapi karena waktu tidak memungkinkan, kita akan bahas di lain waktu. Seperti itu kira-kira Mas Daryl. Semoga inspiratif dan juga membawa manfaat walaupun waktu kita singkat ya. Saya yakin ada inspirasi yang didapatkan ketika kita bicara masalah critical thinking dan juga harus berpikir critical thinking. Saya Daryl Adam. Saya Cevi. Saya Eloy Zaluhu, katakan yes I can, keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.